zat lemak yang ditemukan di semua sel tubuh dan juga berperan penting dalam berbagai proses fisiologis. Meskipun seringkali mendapatkan stigma ataupun anggapan negatif, kolesterol sebenarnya memiliki berbagai fungsi bagi tubuh manusia ataupun bersifat esensial bagi tubuh manusia. Zat ini berfungsi sebagai bahan dasar untuk pembentukan hormon seperti estrogen dan juga testosteron, hingga kolesterol juga berperan dalam produksi vitamin D dan juga asam empedu untuk pencernaan. Secara ilmiahnya, kolesterol dibagi menjadi dua, yaitu LDL dan juga HDL. LDL sendiri memiliki fungsi untuk mengangkut kolesterol dari hati menuju darah, begitupun HDL mengangkut kolesterol dari darah menuju hati. Oleh karena itu, apabila LDL dan juga HDL tersebut tidak dapat dikendalikan oleh tubuh ataupun asupannya berlebih, maka dampak dari kolesterol tadi akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Meningkatnya kadar kolesterol jahat dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena pola makan yang buruk dengan mengkonsumsi makanan berlemak seperti gorengan dan juga konsumsi minuman manis seperti bubble tea yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini. Lalu yang kedua adalah karena kurangnya aktivitas fisik akibat sedentary lifestyle, di mana seseorang di zaman sekarang lebih menyukai untuk duduk selama berjam-jam di depan layar laptop atau komputer daripada harus berolahraga. Faktor penyebab kolesterol selanjutnya adalah orang dengan berat badan yang berlebihan atau obesitas, karena orang yang obesitas cenderung memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Selanjutnya adalah orang yang merokok, karena rokok dapat menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah yang dimana akan menyebabkan kolesterol jahat menumpuk. Jadi, konsumsi lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. Kenaikan kadar kolesterol darah juga berkaitan dengan kadar LDL yang diproduksi di hati. LDL yang secara aktif memindahkan kolesterol dari hati menuju darah akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Hal tersebut juga dapat mengubah status diri seseorang dan dapat berakibat pada obesitas. Selain itu, dengan kolesterol yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga arteriosklerosis atau yang biasa dikenal dengan penyempitan pembuluh darah arteri. Apabila terkena hipertensi dan penyempitan pembuluh darah arteri, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung iskemik dan juga stroke. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kolesterol tinggi pada masyarakat diantaranya yaitu yang pertama memberikan edukasi gizi mengenai pola makan sehat dan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Yang kedua yaitu menerapkan program olahraga rutin, misalnya senam setiap seminggu sekali. Yang ketiga yaitu melakukan program screening secara berkala, sehingga nantinya kita dapat mengetahui kadar kolesterol dalam tubuh kita dan dapat dicegah secara dini apabila terjadi kolesterol tinggi. Kemudian yang keempat, apabila seseorang tersebut memiliki berat badan yang berlebih, maka dapat menurunkan berat badannya, sehingga apabila berat badan turun, maka kadar kolesterol dalam tubuh juga akan ikut turun. Prevalensi kolesterol di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama di daerah perkotaan. Faktor risiko yang paling dominan adalah pola makan yang tidak sehat, yang mengandung tinggi lemak jenuh dan juga kolesterol, kurangnya aktivitas fisik, serta obesitas. Selain itu, faktor genetik dan usia juga berperan signifikan dalam meningkatkan risiko terjadinya kolesterol ini. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya preventif yang lebih intensif, perlu adanya kebijakan yang lebih kuat, dan strategi yang lebih tertarget untuk menurunkan angka kejadian kolesterol tinggi di Indonesia.